Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu dekat sama Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang sudah memanggil kami datang pagi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mau bicara sama kami. Tuhan, biarlah hati kami betul-betul rindu dan menantikan keindahan-Mu. Hati kami betul-betul seperti tanah yang gersang yang menantikan hujan. Kami menantikan firman-Mu yang bisa memenuhi hati kami, menjawab kepuasan yang kami cari-cari di dunia ini. Tuhan, biarlah pagi ini Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan keindahan Injil kepada setiap kami. Kami beroleh sukacita yang baru, kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan di tengah dunia yang tidak mudah. Untuk menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Tolong kami semua yang hadir di tempat ini bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Beri kami konsentrasi Tuhan, masa-masa ini, waktu-waktu yang penting ini, untuk kami boleh dengar Tuhan bicara. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Ya, perkenalkan nama saya Budi. Saya saat ini melayani sebagai pembina remaja di GKI Greenfield. Jadi saya juga membawa salam hangat dari GKI Greenfield kepada saudara-saudara semua. Saudara, hari ini saya dan penginjil Ridwan sedang dalam minggu-minggu rangkaian seminar di Surabaya bernama City to City. Masih berlanjut gitu ya sampai Rabu. Dan bersyukur sekali bisa hadir bersama saudara di sini memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya dulu melihat pendeta-pendeta gitu ya, melihat jubah mereka panjang sekali begitu ya. Saya mikir, wah ini jubah kebesaran mereka gitu. Nah saudara, karena saya ikut City to City 10 hari, koper saya nggak muat, saya pinjam jas begitu ya dari penginjil Wante, lalu ternyata saya juga sekarang mengenakan jubah kebesaran begitu ya. Baru tahu rasanya begitu ya. Oh ini artinya jubah kebesaran. Saya bercanda saudara. Hari ini kita akan membahas satu tema dari Hakim-Hakim 4 ayat 1-24 tentang Deborah dan Barak. Saya memberi subjudul renungan kita pagi ini adalah Berani maju bersama Allah. Boleh tolong tampilkan slide saya. Sambil multimedia menyiapkan, boleh saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Hakim-Hakim 4 ayat pertama sampai yang ke-24. Hakim-Hakim 4 ayat pertama sampai yang ke-24. Saudara, kita akan membaca semua bagiannya. Kita akan membaca kisah ini dari ayat 1 sampai 24, agak panjang, tapi saya ingin kita mengalami kekayaan dan keindahan firman Tuhan. Mari, baik dari HP suci saudara atau dari Alkitab fisik, it's okay. Kita baca bergantian ya. Ayat yang pertama, saudara ayat kedua, begitu seterusnya sampai yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Setelah Ehud meninggal, orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan menindas orang Israel dengan keras selama 20 tahun. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk mencari keadilan. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta dan pasukannya menghadapi engkau ke Wadi Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Kata Deborah, baik, aku ikut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah beranjak pergi bersama Barak ke Kedes.
Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa. Ia telah berkemah berpindah-pindah sampai ke pohon Tarbantin di Zaananim yang dekat Kedes. Ia mengerahkan semua keretanya sebanyak 900 kereta besi dan seluruh tentara yang bersamanya dari Haroset Hagoim ke Wadi Kison. Tuhan mengacau balaukan Sisera serta seluruh kereta dan pasukannya oleh mata pedang di hadapan Barak. Sisera turun dari keretanya dan lari meloloskan diri. Tetapi Sisera lari meloloskan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni. Ada ikatan damai antara Yabin, Raja Hazor, dengan keluarga Heber, orang Keni. Ia berkata kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kantong susu, memberi dia minum dan menyelimutinya kembali. Namun Yael istri Heber mengambil patok kemah, membawa pula palu di tangannya dan mendekatinya diam-diam. Patok itu dipalunya ke pelipis Sisera sampai tembus ke tanah, sementara ia tertidur lelap karena lelah dan matilah Sisera. Demikianlah pada hari itu Allah menundukkan Yabin, raja Kanaan di hadapan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang bukan hanya mendengar tetapi juga merenungkan dan melakukan firman-Nya. Saudara, saya percaya bahwa kita sebagai orang Kristen tidak hanya dipanggil untuk hidup nyaman. Betul saudara? Saya percaya orang Kristen tidak dipanggil hanya untuk hidup, menikmati keselamatan, saya punya tiket masuk surga, lalu menunggu ke surga, menunggu Yesus datang kedua kali, sekarang kita ongkang kaki, kita santai-santai. Saya tidak percaya itu saudara. Saya percaya Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita, mau mengubah kita untuk menjadi muridnya yang sejati, menyatakan kasih pada Allah dan sesama, dan menjadi saksi Injil di tengah dunia supaya orang lain melihat keindahan Kristus. Mereka mau kembali kepada Bapa. Saudara setuju? Ya saudara, saya percaya saudara seharusnya setuju kalau saudara adalah orang Kristen. Namun masalahnya saudara, boro-boro jadi saksi, seringkali menghadapi hari esok saja kita seringkali pusing dan banyak pikiran, betul? Saudara, kalau kita lihat kondisi Indonesia, kita tidak sedang baik-baik saja. Ekonomi kita makin lama makin parah, kredit macet. Kalau saudara mengikuti tren saham, itu saham tidak bisa ditebak, malah trennya turun, dolar malah naik. Saudara, tidak mudah bahkan untuk menjalani esok hari. Dan saudara, ketika mengalami masalah hidup yang berat, di mana saudara menemukan keberanian untuk melangkah maju? Di tengah pusingnya kita dengan masalah kita sehari-hari, saudara, pertanyaannya di mana kita menemukan keberanian untuk berkata, ya aku akan maju. Saudara, beberapa orang berkata bahwa saya tidak boleh takut, saya harus menguatkan diri saya dan berkata, saya berani, saya akan hadapi masa depan karena saya berani, saya harus berani. Saudara mungkin tidak punya orang lain untuk diandalkan, saudara mungkin tidak punya koneksi atau sumber daya selain menguatkan diri sendiri. Dan itu mungkin jadi opsi saudara, opsi kita. Di sisi lain mungkin saudara kita punya sumber daya, lalu kita pikir saya tenang, it's okay, deposito saya masih 300M misalnya gitu ya.
masih aman. Lewat passive income saya bisa bertahan hidup, nggak pusing. Atau kalau saya tidak punya uang sebanyak itu, saya punya koneksi. Oh saudara saya, oh papa mama saya, oh anak saya, dia akan menjamin hidup saya. Tidak apa-apa, tidak usah pusing kalau saya sulit beli makan, sulit untuk biaya sekolah, that's okay. Saya punya pegangan lain. Tapi bagaimana saudara, jika ternyata kekuatan kita, kekuatan saudara, koneksi saudara, sumber daya saudara itu semua tidak cukup, mengecewakan. Koneksi saudara tidak konsisten mau terus membantu saudara. Kekuatan saudara pelan-pelan habis, menguatkan diri sendiri rasanya tidak cukup. Kita menemukan kebuntuan, kita stuck dalam hidup kita. Maka pertanyaan ini kembali bersuara kepada kita. Waktu kita mengalami masalah hidup yang berat, di mana saudara tetap menemukan keberanian dan kekuatan untuk melangkah. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebuah kebenaran, bahwa keberanian untuk menjalani hidup bukan tergantung seberapa besar sumber daya yang kita miliki, melainkan seberapa besar Allah yang berjalan bersama kita. Saudara, ini kita akan melihat bagaimana kebenaran ini dinyatakan melalui kisah Deborah dan Barak. So kita memperhatikan konteks dalam teks ini di ayat 1 sampai yang ketiga, kita akan menemukan sebuah kondisi yang mengerikan. Dikatakan bahwa setelah Ehud, hakim sebelumnya mati, bangsa Israel berbuat kejahatan lagi di mata Tuhan. Mereka memberontak lagi lawan Tuhan, mereka berdosa lagi, mereka menyembah ilah-ilah lain lagi. Maka Tuhan mendatangkan penghukuman melalui raja Kanaan bernama Yabin, dan Israel takluk di bawah tangan Yabin. Yabin punya seorang jenderal yang kejam bernama Sisera. Sisera ini begitu mengerikan dan ditakuti karena ia punya 900 kereta besi. Kereta besi ini Sisera dan kereta besinya ini menindas Israel selama kira-kira 20 tahun dikatakan Alkitab. Saudara bayangkan ada penjajah dengan pasukan yang mengerikan menindas kita 20 tahun. Saudara, secara khusus kereta besi itu dimunculkan oleh Alkitab karena kereta besi pada masa itu adalah teknologi muktahir dalam peperangan. Pasukan Israel itu backgroundnya penggembala saudara, petani dan gembala. Mereka harus berhadapan dengan 900 kereta besi. Saudara, itu bunuh diri namanya. Itu menghancurkan diri sendiri saudara. 900 kereta besi, iron chariots yang saudara bisa lihat di gambar ini, itu bisa meratakan, bisa meluluh lantahkan puluhan ribu pasukan dengan cepat. Kuda yang dilatih dengan cepat, kereta besi yang keras itu, kekuatan dan kelincahan mereka itu bisa meratakan, menghancurkan pasukan dengan mudah. Saudara, secara psikologis, orang-orang Israel itu sudah ciut duluan dan mereka sudah ditindas 20 tahun oleh Sisera. Di tengah kehancuran ini, orang Israel berseru dan berdoa kepada Allah, minta tolong, tolonglah Tuhan, kami sangat ditindas. Dan kita bersyukur bahwa Allah menjawab doa Israel dan menyelamatkan mereka. Saudara, kita akan belajar dua hal dari Hakim-Hakim pasal 4 ini. Yang pertama, Allah memakai orang-orang yang lemah di mata dunia, namun percaya kepadanya untuk melaksanakan rencananya. Saudara, yang kedua, Allah sendiri yang berperang bagi orang-orang yang dikasihinya. Mari saya mengajak kita melihat yang pertama. Saudara, kita memperhatikan teks yang tadi kita baca, ada 3 tokoh utama yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan Israel dari Sisera. Tokoh pertama bernama Deborah. Saudara, saya mengajak kita tetap membuka Alkitab kita karena kita akan melihat ayat-ayatnya, kita akan menemukan keindahannya. Saudara, kalau kita perhatikan ayat 4 dan 5, Deborah itu diperkenalkan sebagai seorang nabiyah, nabi wanita. Soalnya pada masa itu, nabi wanita itu sangat jarang. Hanya beberapa nama yang disebutkan oleh Alkitab. Apa tugas seorang nabi, saudara? Apa tugas seorang nabi? Menyampaikan firman Tuhan. Betul. Menyatakan suara Tuhan,
Artinya dia adalah seorang yang punya kedekatan relasi dengan Tuhan. Seorang pemimpin spiritual umatnya. Itu Deborah. Tapi yang menarik saudara, bukan hanya seorang pemimpin spiritual, di ayat 4 bagian akhir dan menuju ayat 5 dikatakan bahwa Deborah adalah seorang hakim. Orang-orang yang butuh pengadilan, butuh hikmat, butuh keputusan, itu mencari Deborah. Mereka mencari keadilan. Masalah mereka bawa kepada Deborah dan Deborah akan menolong mereka menemukan solusi. Dan saudara, saya percaya karena sudah ditindas 20 tahun begitu lama, begitu menyakitkan, keluhan-keluhan orang Israel pasti sudah didengar Deborah. Oleh sebab itu saudara, Deborah memanggil seorang bernama Barak, tokoh kedua yang akan kita lihat, untuk memimpin pasukan melawan Sisera. Saudara, ayat 6-10, Alkitab menggambarkan Barak sebagai seorang pemimpin militer dari Kades di Naftali. Kalau kita lihat ayat 6 saudara, dikatakan bahwa kita mendapat indikasi bahwa Tuhan itu sudah memerintahkan Barak untuk mengumpulkan pasukan di Gunung Tabor 10.000 orang dan bersiap melawan Sisera. Tuhan berjanji, ia akan maju bersama Barak. Barak akan mengalahkan Sisera. Sekarang bagian Barak adalah percaya dan taat. Pergi Gunung Tabor, kumpulkan pasukan 10.000 orang dari suku Zebulon dan Naftali, siap-siap maju perang lawan Sisera. Barak akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Saya membayangkan Barak itu saudara seperti orang yang besar, berotot gitu ya. Saudara bayangin kalau orang-orang yang suka nge-gym begitu ya. Wah, ototnya di mana-mana begitu ya. Mungkin kadang mereka flexing begitu ya. Dia pemimpin militer, dia biasa dengan pedang dan perisai, dengan perlengkapannya yang lengkap. Dia begitu berani menghadapi musuh, begitu karismatik mengumpulkan 10.000 orang. Tetapi lihat responnya terhadap panggilan Deborah di ayat 8. Dikatakan demikian saudara. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau ikut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak ikut maju, aku pun tidak maju. Saudara bayangkan, Barak bicara sama siapa? Deborah, seorang wanita. Dan Barak meminta Deborah untuk apa? Ikut sama dia ke medan perang. Saudara, hari ini aja kita tidak pernah membayangkan seorang wanita yang tidak terlatih prajurit untuk maju ke medan perang. Apalagi di zaman dulu saudara, yang sangat menekankan patriarki, wanita itu lebih baik di rumah, kebanyakan begitu. Saudara, bagaimana mungkin seorang yang begitu kuat, begitu gagah, tidak berani maju jika tidak ada seorang wanita, seorang hakim yang ikut maju bersamanya. Satu sisi saudara ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang yang begitu gagah, begitu takut dan butuh Deborah, seorang wanita hadir bersamanya menemani dia berperang. Tapi saudara, kita mulai melihat ini masuk akal atau bisa dipahami karena secara psikologis bangsa Israel itu sudah kalah duluan. Secara mental ngelihat 900 kereta besi Sisera ditindas 20 tahun. Mereka itu udah ciut duluan nyalinya. Sehingga Barak mengerti kalau tidak ada intervensi ilahi menghadapi pasukan Sisera, kita ini bunuh diri semuanya. Ini hanya menyerahkan nyawa dengan sia-sia kepada musuh. Saudara, Barak mengerti betul bahwa ia butuh diyakinkan untuk maju menghadapi Sisera jika ada kehadiran Deborah sebagai lambang kehadiran Allah bersamanya. Ini tokoh kedua. Namun meskipun Deborah akhirnya berkata, ya saya akan menyanggupi, saya akan maju bersama kamu, tapi ada konsekuensinya kepada Barak. Barak menang, ya, tetapi kehormatan membunuh jenderal lawan, kehormatan untuk membunuh Sisera itu tidak akan diberikan kepada Barak karena yang akan membunuh Sisera adalah seorang wanita. Dan itu membawa kita kepada tokoh yang ketiga, yaitu Yael.
Saya tidak tahu seberapa banyak saudara yang tahu tentang Yael. Deborah mungkin kita dengar, Barak kita mungkin dengar. Tapi siapa Yael? Yael adalah seorang ibu rumah tangga biasa saudara, di ayat 17 sampai 21. Ya, seorang istri Heber, istri seorang bernama Heber, dan dia bukan seorang prajurit. Yang ia lakukan di dalam perannya menyelamatkan orang Israel pertama-tama adalah memberikan tempat bagi Sisera. Hospitality kepada Sisera. Sisera lagi lari ketakutan, menyelamatkan nyawanya, lalu Yael berkata, masuk sini, saya akan melindungi kamu, saya akan umpetin kamu dari pasukan yang mengejar kamu. Tidurlah, istirahatlah. Yael memberikan susu dan menyelimuti Sisera, sehingga Sisera tidur pulas. Nah, ketika Sisera tidur pulas itulah, Yael mengambil keputusan untuk mengambil patok kemah dan palu, lalu mematokkan kepala Sisera ke tanah dengan patok itu sehingga Sisera, sang jenderal kejam itu, mati. Saudara lihat tiga tokoh ini. Tiga tokoh ini adalah orang-orang biasa yang terbatas. Orang-orang yang punya kelemahan. Saudara, kalau kita perhatikan hakim-hakim lain di dalam kitab Hakim-Hakim, mereka lah yang maju berperang di depan. Tetapi Deborah, tidak saudara. Deborah betul adalah seorang hakim, betul adalah pemimpin spiritual, betul dia dekat sama Tuhan, tapi dia punya keterbatasan. Dia punya keterbatasan fisik untuk maju berperang, membawa pedang melawan pasukan Sisera. Dia butuh orang lain, dia butuh partner. Dia seorang yang pada sendirinya adalah lemah di dalam peperangan ini. Saudara, Barak adalah pemimpin militer yang karismatik, bisa mengumpulkan 10.000 orang ikut dia. Tapi di saat yang sama, dia seorang yang ragu. Dia seorang yang butuh diyakinkan untuk percaya dan maju bersama Tuhan. Saudara, Yael adalah ibu rumah tangga biasa. Dia bukan seorang prajurit yang siap membunuh orang. Tidak saudara. Orang biasa, yang ia lakukan juga biasa, memberi tumpangan, memberi minum. Namun saudara, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Saya bertanya, dari mana mereka mendapatkan keberanian untuk maju menghadapi musuh besar bernama Sisera? Saya percaya itu bukan dari diri mereka sendiri, tetapi dari Allah. Dari Allah sendiri. Dan ini adalah kebenaran yang saya pikir relevan dan indah bagi kita. Bahwa Allah berkenan memakai orang-orang biasa untuk menggenapkan misinya di tengah dunia. Saudara, Allah mau pakai engkau dan saya, orang-orang yang lemah dan terbatas, orang-orang biasa, untuk menggenapkan rencana agungnya di tengah dunia. Isn't it amazing? Bukankah ini hal yang begitu indah? Allah tidak pakai orang-orang yang udah hebat dulu, udah jago dulu saudara. Allah mau pakai engkau dan saya terlibat di dalam pekerjaan yang agung. Nah saudara, hari ini ketika kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita, saudara, dari mana sumber kekuatan dan keberanian kita? Saudara mungkin bergumul dengan sakit penyakit, engkau berobat sana sini tidak sembuh. Saudara mungkin punya anak yang sulit diatur. Saudara pengennya mereka jadi orang yang baik, tapi mereka malah memberontak. Saudara mungkin engkau mengalami tekanan pekerjaan. Bosmu maunya aneh-aneh. Engkau sudah bekerja dengan rajin, orang lain yang ngejilat bos malah naik. Kamu saudara sama aja. Saudara mungkin kondisi finansial tidak baik-baik saja, makin buruk. Saudara mungkin mengalami masalah mental, saudara kesepian, saudara butuh teman tapi tidak tahu cerita sama siapa. Saudara ingin diterima tanpa syarat namun takut dihakimi. Dari mana kita mendapat keberanian, kekuatan untuk menjalani hari depan, menghadapi semua tantangan ini? Belum lagi kalau kita bicara menggenapkan rencana Allah, saudara ingin mengasihi sesama tapi saudara takut ditolak. Dari mana saudara punya kekuatan untuk berani tetap mengasihi orang lain, berani memberitakan Injil? Saudara, dari mana kita
mendapatkan kekuatan? Siapa sumber kekuatan dan keberanian kita? Apakah itu adalah koneksi kita, uang kita, kekuatan kita sendiri? Apakah kita cenderung melupakan Allah sebagai sumber kekuatan kita? Saudara, bagian kedua yang akan kita pelajari adalah Allah sendirilah yang sesungguhnya berperang bagi orang-orang yang dikasihinya. So di pasal 4 saudara, kita tidak terlalu jelas proses bagaimana pasukan Barak bisa mengalahkan pasukan Sisera. Hanya satu ayat saja yang menggambarkan jalannya pertempuran, yaitu di ayat 15 saudara. Dikatakan bahwa Tuhan mengacau balaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya di hadapan Barak. Lalu Sisera turun dari keretanya dan kabur dengan kakinya. Cuma itu aja saudara. Nggak jelas gimana Barak bisa mengalahkan 900 kereta besi. Kita baru mengerti saudara bagaimana Barak bisa mengalahkan 900 kereta besi Sisera yang menakutkan itu ketika kita melihat lokasi pertempuran. Dan kita melihat apa yang terjadi yang diceritakan oleh Deborah di dalam nyanyiannya di pasal yang kelima. Saudara, ini kira-kira lokasi peperangan Barak melawan Sisera. Kalau saudara lihat di sebelah kanan atas itu adalah Gunung Tabor, di mana Deborah, Barak dan pasukannya berkemah, mereka standby di sana. Lalu di sebelah kiri itu adalah pasukan Sisera yang berkumpul di Megido, atau tadi disebutnya Hasoret Hagoyim begitu ya. Mereka berkumpul di masing-masing kemah, tempat berkemah mereka adalah dataran yang lebih tinggi. Lalu mereka berperang di daerah lembah Yizreel yang dimerah-merahin begitu ya. Saya berpikir saudara, kan lokasi peperangannya sebenarnya di lembah Yizreel dan ada sungai Kison di sana. Saya sempat bertanya waktu menggali bagian ini, kenapa sih saya mau perang di sungai ya, begitu ya? Udah tahu bawa kereta, kok perang di sungai? Nah saudara, ternyata lokasi lembah Yizreel itu adalah dataran yang luas. Betul ada sungai, tetapi sungai Kison adalah sungai musiman. Kalau tidak hujan, sungainya dangkal. Kalau lagi hujan, airnya bisa meluap. Jadi saudara, bagi Sisera, lokasi peperangan di lembah Yizreel atau di dekat sungai Kison itu adalah lokasi yang sangat strategis untuk kereta besinya. Bayangkan saudara kalau misalnya Sisera naik ke Gunung Tabor, di mana terain peperangan itu menanjak ke atas, apakah keretanya bisa berguna? Nggak bisa saudara. Kalau pinggirnya jurang, keretanya mau gimana jalannya begitu ya? Tidak akan berguna. Jadi Sisera melihat bahwa lembah Yizreel adalah medan yang sangat menguntungkan untuk menghabisi pasukan Israel. Lokasi peperangan di lembah Yizreel sebenarnya berpihak kepada Sisera, bukan kepada Barak. Dan Tuhan yang memilih tempat sungai Kison sebagai peperangan itu, sepertinya rencananya itu rencana yang aneh. Karena itu menguntungkan Sisera. Namun Barak dan Deborah taat kepada Allah, dan disinilah kita melihat intervensi ilahi itu terjadi. So di Hakim-Hakim 5 pasal 4 dikatakan demikian. Tuhan, ketika engkau beranjak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari Edom, berguncanglah bumi, tirislah langit, dan awan pun meneteskan airnya. Saudara, pasal 4 menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang turun berperang dari pegunungan Seir. Apa yang Allah lakukan? Allah hadir dalam bentuk hujan badai yang besar. Hujan lebat yang didatangkan Tuhan ini membuat tanah di dataran Yizreel itu berlumpur. Akibatnya kereta besi yang diandalkan oleh Sisera itu nyangkut di lumpur-lumpur yang terjadi karena hujan besar yang Allah datangkan. Saudara, bayangkan pasukan Sisera udah yakin menang, ngandelin kereta, tapi keretanya tiba-tiba nggak bisa bergerak. Moralnya kacau saudara. Dari pede jadi ciut, mau maju ketahan kereta. Sedangkan pasukan Barak dari gunung berlari menghadapi mereka. Saudara, kereta besi yang Sisera andalkan justru menjadi kelemahannya ketika Allah mengintervensi lokasi medan peperangan itu dengan hujan. Oh, sungguh Allah lah yang berperang bagi Israel.
Pasukan Sisera kacau balau dan memilih mundur. Dan sekali lagi saudara, Allah tampil sebagai pahlawan. Saudara kalau memperhatikan di peta ini, lembah Yizreel, lokasi peperangan itu di sebelah kirinya menuju arah Megido, itu ada warna kuning dan itu adalah aliran sungai Kison. Hujan besar yang Allah datangkan membuat sungai Kison yang biasanya kering itu menjadi penuh dengan air. Ayat 21 dikatakan demikian. Sungai Kison, sungai sejak dahulu kala menghanyutkan musuh. Ketika pasukan Sisera mundur ke arah kemah mereka dihadang oleh banjir yang besar karena hujan yang Allah datangkan. Banjir bandang ini menghanyutkan pasukan Sisera yang sedang berlari mundur sehingga pasukannya habis. Saudara, siapa yang menyangka? Ketika saya berpikir saya jadi Sisera, saya tidak akan menyangka bahwa lokasi peperangan yang seharusnya menjadi keuntungan bagi pasukan saya dan 900 kereta besi itu justru jadi tempat malapetaka dan dieksekusinya pasukan Sisera. Saudara, ini menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang berperang bagi umatnya. Kemenangan Israel bukan karena kepiawaian Barak memimpin pasukannya, atau kesalehan Deborah, atau kemampuan Yael dalam kecerdikannya menipu Sisera. Tapi semua ini adalah tentang Allah. Allah lah yang memberi kemenangan bagi Israel. Saudara, saya ingin mengaitkan bagian ini untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Sesungguhnya saudara, bukankah kita juga punya musuh besar seperti Sisera? Musuh besar yang seringkali menghancurkan dan membuat kita tidak berdaya. Musuh besar yang bukan hanya menyiksa kita hari ini, tapi sudah sejak dari zaman Adam. Bahkan sampai nanti Tuhan Yesus Kristus datang, musuh besar manusia ini akan terus mengganggu, menghancurkan, membuat kita tidak berdaya. Musuh terbesar kita namanya dosa. Mari jujur saudara. Bukankah kita bisa mengidentifikasi diri kita dengan Israel ketika kita melihat dosa sebagai musuh kita? Sebagai orang Kristen kita tahu bahwa iri hati itu dosa. Tapi siapa yang tetap iri hati hari ini? Siapa yang lihat saudara kita, teman kita berhasil lalu kita mulai merasa, masa dia yang berhasil sih Tuhan? Kenapa bukan saya? Kenapa dia terus? Waktu kita lihat mobil baru tetangga kita, lalu kita berkata, kenapa dia terus Tuhan yang dapat mobil? Saya juga mau. Saudara, kita tahu bahwa hidup berpusat pada diri sendiri itu dosa. Tapi berapa banyak dari kita saudara yang bisa menggunakan orang lain, menggunakan Tuhan bahkan untuk kepentingan diri kita sendiri. Saudara, bukankah kita tahu bahwa harusnya saat teduh, baca Alkitab setiap hari adalah hal yang baik. Dan Tuhan ingin berelasi dengan kita setiap hari. Tapi siapa di antara kita hari ini yang juga mengakui bahwa kita malas lakuinnya. Kita gak suka tuh sama Tuhan, kita gak suka, bosen sama hal rohani. Dan kita tahu itu salah. Tapi di saat yang sama kita menyadari bahwa susah sekali untuk lepas dari dosa. Seperti kita ditaklukkan sekali lagi. Dosa begitu mengikat dan menjerat dan melumpuhkan kita. Dan saudara, dosa memisahkan kita dari Allah. Kita yang berdosa sesungguhnya harus menerima murka Allah. Kita harus menerima kematian. Kita tidak lagi bisa mengandalkan diri kita sendiri, kemampuan kita untuk bisa lepas dari dosa. Namun saudara, kabar baiknya, di tengah kefrustrasian kita, ketidakberdayaan kita melawan dosa dan konsekuensinya yaitu murka Allah, Allah mengutus penyelamat bagi kita. Allah mengutus anaknya untuk turun ke dunia, menjadi sama dengan kita. Menjadi manusia yang juga dicobai oleh dosa. Saudara, di mata dunia anak Allah ini itu dipandang sebelah mata. Betul dia bisa bikin mujizat, betul dia bisa bangkitkan orang mati, dia bisa meredakan angin.
Tapi saudara, ketika ia memilih untuk menyerahkan dirinya disiksa, orang-orang berubah pikiran. Orang pikir sang anak Allah ini akan memimpin pemberontakan, masuk ke Yerusalem dengan kuda, seperti pahlawan yang gagah dan mengalahkan musuh. Namun ia masuk ke Yerusalem pakai keledai, lambang kelemahan. Saudara, di dalam keputusannya untuk menyelamatkan kita, sebenarnya sang anak Allah juga bergumul. Di Taman Getsemani, ketika ia dihadapan kepada sebuah pilihan, tetap taat sama Bapa, menderita di salib demi kita, atau sudah lari saja, tinggalkan manusia berdosa yang tidak layak diselamatkan ini. Toh kamu juga tidak salah, kamu tidak harus tanggung penderitaan ini. Saudara, di mana sang anak Allah menemukan keberanian dan kekuatan untuk berkata, ya, jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Dari mana saudara? Ketika ia datang kepada Allah di dalam kerentanannya dan percaya bahwa Bapa tahu yang terbaik dan mengasihinya. Sang anak Allah yang punya segala kuasa itu berlutut malam itu saudara. Dengan segala kekuatan yang ia miliki, ia justru berlutut dan memohon kekuatan dari Bapa untuk berkata, ya, saya mau taat. Dan disitulah kita melihat bagaimana kasih Allah nyata di dalam pribadi anak Allah ini. Ialah Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, ia diludahi, ia dicambuk, mukanya hancur, dipukuli. Bagi dunia, dia tidak layak dipandang. Ya, saya berkata sang hamba yang menderita ini begitu buruk wajahnya, sehingga tidak mau kita memandang wajahnya. Terlalu jelek, terlalu hancur. Tapi justru dari lukanya, dari darahnya, dari bilurnya kita menjadi sembuh. Pengorbanannya, penderitaannya membuat dosa ditaklukkan. Musuh terbesar kita sudah dikalahkan Yesus di atas kayu salib. Saudara, buat engkau dan saya yang hari ini percaya kepada Yesus Kristus, saudara, inilah kebenarannya bagi kita. The worst enemy, musuh yang terburuk, yang terbesar, sudah ditaklukkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau dan saya hari ini adalah anak-anak Bapa yang kekasih di dalam Kristus. Engkau dan saya dicintainya. Dan Paulus menekankan sebuah kebenaran yang indah, bahwa jika Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita yang bersama-sama dengan dia. Soalnya jika Allah Bapa sudah menyerahkan harta terindahnya, yaitu anaknya sendiri, demi menyelamatkan kita, demi menaklukkan musuh terbesar yaitu dosa. Soalnya bagaimana mungkin Allah tidak menolong kita di dalam perjalanan kita menggenapkan misinya. Bagaimana mungkin Allah tidak memampukan kita dan memberikan kita keberanian untuk melangkah maju di tengah masalah kehidupan yang kita hadapi di dalam Kristus. Saudara, saya percaya Allah pasti menolong kita, tapi bukan untuk membuat kita nyaman. Ini penting saudara. Bapa menyerahkan Yesus supaya kita boleh menjadi anak Bapa, bukan supaya kita bisa hidup nyaman saudara. Karena Bapa sesungguhnya mau mengubah kita, mengubah karakter kita, kebiasaan buruk kita, kasih kita yang salah arah itu mau Tuhan ubah supaya kita makin serupa Kristus dan memancarkan terangnya kepada dunia. Allah tidak memanggil kita untuk menjadi nyaman bagi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita kasihi saja, tapi yang mengubah kita untuk menjadi saksinya, membawa orang-orang mengenal Kristus, merasakan kasih Allah di tengah dunia.
Allah mau saudara melalui kehadiran kita, kerajaan Allah itu dirasakan baik oleh orang yang percaya maupun yang belum percaya. Dan itulah panggilan kita saudara, menjadi anak-anak Bapa. Saudara, mungkin kita membayangkan, aduh bagaimana mungkin saya jadi saksi Tuhan? Saya belum fasih bicara, saya kurang ilmu teologinya, Alkitabnya. Aduh, saya masih punya banyak pergumulan, saya takut ditolak oleh orang-orang yang saya ingin beritakan Injil. Maka kembali kita dihadapkan sebuah pertanyaan, dari mana kita menemukan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi tantangan ini? Maka saudara, jawabannya bukan dari diri kita sendiri. Keberanian kita menjalani hidup bukan tergantung seberapa besar sumber daya yang kita miliki, melainkan seberapa besar Allah yang berjalan bersama kita. Di bagian akhir amanat agung, Yesus berkata kepada kita, bukan hanya mengutus kita pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya, tetapi juga Yesus berjanji akan terus menyertai kita sampai akhir zaman. Dan Ia telah menunjukkannya ketika Pentakosta, Ia mengutus Allah Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita. Kuasa Kristus yang bangkit itu diberikan kepada kita melalui kehadiran Allah Roh Kudus, supaya kita dimampukan menjadi saksinya ke tengah dunia. Saudara, kalau kita hanya berhenti pada kepuasan dan kenyamanan diri kita sendiri, maka kita akan menjadi Kristen-Kristen yang egois. Kristen-Kristen yang makin lama makin gemuk saudara, tapi obesitas. Gak jadi berkat buat orang lain. Maukah saudara mempercayakan hidup saudara, menemukan keberanian di dalam Kristus yang sudah bangkit dan mati bagi saudara, dan hidup menjadi saksinya di tengah dunia? Saya kasih 2 pertanyaan refleksi saudara sebelum menutup khotbah ini. Yang pertama, saudara, di tengah pergumulan hidup saudara, siapa yang saudara andalkan untuk menemukan kekuatan dan keberanian melangkah maju menggenapi misinya? Di mana saudara? Kemampuan kita kah? Kepandaian kita kah? Pemikiran kita yang maju kah? Uang kita, koneksi kita kah? Atau sungguh dari Allah? Yang kedua, bagaimana Kristus yang telah menang di atas salib itu, atas kematian itu, memberikan kita keyakinan untuk percaya bahwa Allah bersama kita, Immanuel, dan menguatkan kita menggenapi rencananya. Bagaimana Kristus yang sudah mati di atas kayu salib itu sudah memenuhi seluruh kerinduan dambaan hati kita, sehingga kita bisa berkata, I have enough, Christ is enough. Sekarang saya mau menaati panggilan Tuhan bagi misinya, bagi rencananya di tengah dunia. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, bayangkan di hadapanmu Bapa hadir, Kristus hadir. Dan Ia bertanya, percayakah engkau kepadaku? Aku sudah menaklukkan dunia. Aku sudah ada di masa depan dan engkau aman bersamaku. Percayakah engkau kepadaku? Pergumulan kita mungkin tidak makin mudah. Kehidupan kita mungkin makin sulit. Kita mungkin takut. Apakah kita betul bisa berkata, saya takut Tuhan, namun saya percaya Engkau bersamaku. Aku berani bukan karena ketakutan itu tidak ada. Aku berani melangkah maju karena Engkau bersamaku. Di hadapan Tuhan masing-masing kita berbicara kepadanya. Berdoa 1 menit, lalu saya akan tutup dalam doa.
Mari berdoa. Bapa di sorga, sebenarnya mungkin kami takut menghadapi kehidupan ini. Segala sesuatu makin tidak pasti. Kami mungkin mulai kehilangan pegangan. Dan berusaha berkata kepada diri sendiri bahwa kamu berani, kamu tidak boleh takut. Tidak membantu apa-apa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami butuh sandaran yang kuat. Kami butuh sauh yang kokoh. Kami butuh pegangan yang tidak tergoncangkan. Dan Tuhan tolong kami percaya bahwa Engkaulah itu. Engkaulah sumber keberanian dan kekuatan kami menghadapi kehidupan yang sulit ini. Dan arahkanlah pandangan kami kepada Injil-Mu, di mana Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini. Yesus Kristus pernah mengalami ketakutan yang begitu besar ketika ia harus menaati kehendak Bapa naik ke atas kayu salib. Dan di sana kami melihat juru selamat kami menemukan keberanian dan kekuatannya di dalam Engkau ketika ia berlutut dan berdoa dan berkata, jadilah kehendak-Mu. Oh Tuhan, arahkanlah sekali lagi pandangan kami kepada salib. Di mana di atas salib itu musuh terbesar kami sudah ditaklukkan Kristus. Sehingga kami punya pengharapan, kalaupun kami menderita di dunia ini, kami akan tetap bersama Allah. Sebab tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus apapun itu. Dan ketika kami kembali menjalani hari kami setelah ibadah ini usai, topanglah Tuhan tangan yang sudah lesu, kaki yang sudah goyah, dengan sebuah ingat-ingatan dan pemaknaan bahwa sesungguhnya apa yang kami perlukan, jawaban atas semua dambaan hati dan kerinduan yang terdalam dapat kami temukan dalam Kristus. Pribadi yang mengasihi kami, mencintai kami, menerima kami dalam segala kegagalan kami. Dan itu membuat kami bisa berani. Meskipun masih gagal, anugerahnya tersedia. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai bicara. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang sudah ada di dalam diri hati kami masing-masing akan terus menumbuhkan cinta kami terhadap Injil. Dan membuat kami berani melangkah menghadapi hari esok. Karena kami tahu Engkau bersama kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.